Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait penelaahan RPP 1 yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Hendra. Jadi, kami di sini mengidentifikasi RPP yang dibuat oleh mahasiswa PPG dalam jabatan bernama Sri Fatmala, instansi SD swasta Srikandi Lok Sumawe, tingkat kelas 6 SD, semester ganjil, tahun ajaran 2022 dengan tema At the Shop. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Arifika Mayasari, Dena Suwardeni, Liza Malvina Ubad, Rizkia, Safira Kamila, dan Tommy Mandala Putra. Subtopik yang ditelaah adalah yang pertama, mengenai rumusan IPK, benar atau salah mengenai KKO atau kata kerja operasional, yaitu C1 sampai C6. Kemudian yang nomor 2, tujuan pembelajaran, jelas atau tidak. 3, sintak terkait langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, penilaian lengkap atau tidak. Yang kelima, ada atau tidak ada tabel kisi-kisi soal. Yang keenam, LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, saya Arifika Mayasari ingin menjelaskan mengenai rumusan IPK hasil penelaahan kami terkait RPP yang dibuat oleh Saudari Sri Fatmala. Nah, pada hasil telaahan kami menemukan yang pertama, nomor pada kompetensi dasar atau KD yang pertama tidak sesuai. Seharusnya KD pertama dimulai dengan nomor 31, yaitu berupa pembahasan tentang kognitif atau pengetahuan. Sedangkan pada RPP, KD yang dicantumkan adalah pembahasan tentang keterampilan atau KD dengan nomor 41. Selanjutnya, pada rumusan IPK hanya terdapat satu KD saja. Seharusnya setelah KD 31 diikuti dengan KD 41 karena pada langkah kegiatan belajar ada keterampilan. Yang ketiga, pemilihan KKU pada KD kurang tepat, di mana kata bercakap-cakap seharusnya pada KD 41 itu merupakan penilaian dari keterampilan. Selanjutnya adanya kesalahan pada nomor indikator karena diturunkan dari KD yang salah. Dan yang terakhir, pada KI tidak dijelaskan secara spesifik atau kurang lengkap. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Arifika Mayasari yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan penjelasan atau telaah kami dari kelompok 1 mengenai RPP 1. Nah, selanjutnya saya akan menelaah mengenai tujuan pembelajaran, di mana kita ketahui bahwa tujuan pelajaran itu hal yang sangat penting dalam sebuah RPP, merujuk ke indikator dan KD. Di sini sebenarnya di RPP ini tujuan pembelajarannya sudah dideskripsikan dengan jelas, namun tujuan pelajaran yang dilaksanakan belum memenuhi KD dari materi yang ingin dicapai. Tidak ada kesesuaian, di mana indikator pencapaian kompetensi tidak sesuai dengan kompetensi dasar pada RPP tersebut. KD yang dipakai adalah 2.1. Sedangkan isi dari KD yaitu bercakap-cakap, di mana kita ketahui bercakap-cakap adalah KD 4.1 atau keterampilan menurut KKO. Sedangkan 2.1 adalah KD perilaku. Kemudian yang kedua, pada RPP 1 ini terdapat kompetensi dasar yang salah seperti yang sudah saya jelaskan. Maka jika KD salah atau indikatornya salah, juga mempengaruhi tujuan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran tidak bisa digunakan berdasarkan kesalahan penempatan KD atau isi KD.
Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan mengenai tujuan pembelajaran yang ada yang sudah kami telaah pada RPP 1. Selanjutnya akan jelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran pada RPP 1 materi EduShop yang akan disampaikan oleh Saudari Dena Suardeni. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Liza Malvina yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi berikutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai sintak Project Based Learning. Adapun telaah pertama, yaitu tidak adanya instruksi dari guru untuk membuat kelompok diskusi pada tahap 2, yaitu pada tahap mengorganisasi peserta didik untuk belajar, yang mana pada tahap ini, guru setelah membagikan LKPD kepada murid, murid langsung mengerjakan percakapan tanpa adanya instruksi terlebih dahulu pada langkah pembelajaran. Kemudian, telaah kedua yaitu tidak adanya instruksi pada pengerjaan tugas 2, sedangkan pada lampiran terdapat LKPD untuk mengerjakan tugas kedua yaitu mengisi percakapan yang rumpang. Adapun mengenai pemilihan kata yang digunakan dalam langkah-langkah kegiatan sudah tepat dan juga sesuai dengan tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, pada poin materi pembelajaran juga terdapat ketidaksesuaian, yaitu yang dicantumkan pada RPP tersebut berupa bahan ajar, yang mana seharusnya bahan ajar itu berada pada lampiran, dan pada materi pembelajaran seharusnya berisi poin-poin yang akan diajarkan. Terima kasih, sekian paparan materi pada slide ini dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Kia. Kepada rekan Kia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Dena. Perkenalkan, saya Rizkia. Saya akan menjelaskan tentang penilaian lengkap atau tidak dan sikapnya wajib ada. Yang pertama, rubrik penilaian sikap sudah tepat, namun tidak sinkron dengan KD yang ditulis dalam RPP. Yang kedua, format rubrik pengetahuan sudah sesuai, namun pada RPP ini tidak bisa digunakan karena IPK dan KD-nya salah. Dan terus yang ketiga, tabel penilaian sikap sudah benar, yaitu assessment for learning, penilaian yang dilakukan saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung dan dilakukan oleh guru. Yang terakhir, kegiatan bercakap-cakap pada format kisi-kisi soal pengetahuan tidak sesuai, yang mana seharusnya kegiatan bercakap-cakap pada format kisi-kisi soal keterampilan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan diumumkan oleh Tommy. Terima kasih Saudari Rizkia. Nama saya Tommy dan saya akan memaparkan materi tentang ada atau tidaknya kisi-kisi soal pada tabel. Nah, pada RPP tersebut terdapat kisi-kisi soal. Hanya saja ada dua hal yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah berdasarkan RPP yang telah kami telaah, terdapat format kisi-kisi soal yang sesuai dengan KD. Hanya saja penomoran yang ditulis oleh penulis kurang tepat. Di sini, dikarenakan penulis pada awalnya salah dalam menentukan angka, maka kesalahan tersebut terus berlanjut pada tahap ini. Nah, di sini penulis membuat KD 2.1 yang mana isinya bercakap-cakap. Kemudian 2.1 dan 2 yang mana memberikan contoh percakapan. Padahal 2 tersebut merupakan indikator untuk menilai sikap. Nah, kemudian yang kedua adalah penempatan lampiran pada LKPD yang tidak sesuai dengan urutannya. Nah, di sini penulis meminta siswa atau guru yang membuat RPP meminta siswa pada tahap pertama untuk berdialog. Kemudian pada tahap kedua atau tugas yang kedua meminta untuk melengkapi dialog, ya, fill in the blank. Nah, pada urutannya yang seharusnya adalah
kita atau guru meminta siswa untuk memahami terlebih dahulu. Kemudian jika mereka memahami, maka kita baru meminta siswa untuk berdialog. Nah, urutan yang pertama adalah kognitif, kemudian baru psikomotor, bukan sebaliknya. Nah, dalam hal ini penulis yang membuat RPP melakukan kesalahan dalam urutannya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vira. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Safira Kamila dan saya akan membahas lembar kerja peserta didik. Jadi pada RPP ini LKPD yang disajikan bagus dan menarik. Terdapat instruksi yang jelas dengan kata-kata yang simpel, padat, dan singkat sehingga memudahkan siswa pada tingkat SD memahami apa yang harus dilakukan pada LKPD. Kemudian terdapat warna dan gambar yang jelas dan menarik, sehingga membuat siswa lebih mudah dalam mengerjakan LKPD tersebut. Kemudian jika ditinjau LKPD ini juga sudah sesuai dengan materi ajar yang disampaikan pada RPP tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil telah RPP 1 adalah terdapat kesalahan besar pada penetapan KD dan IPK, di mana penomoran KD dan IPK pada RPP ini adalah 2.1 yang harusnya merupakan KD sikap. Sedangkan pada RPP ini diterangkan kata-kata bercakap-cakap yang merupakan KD keterampilan atau psikomotor. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa KD dan IPK merupakan inti dari RPP itu sendiri. Dengan salahnya KD dan IPK pada RPP ini, maka keseluruhan RPP ini menjadi salah dan tidak dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.